Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa Alfa Hidayatullah, NIM 2019-33308. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset budidaya selada merah dengan variasi media tanam. Latar belakang: sering masyarakat memiliki kesadaran akan kesehatan pada era ini, sehingga masyarakat mengatur pola hidupnya yang seimbang atau stabil. Selain olahraga yang cukup, mengkonsumsi makanan yang sehat juga perlu. Contohnya memakan sayuran, sehingga di pasaran membutuhkan stok sayuran yang banyak atas permintaan konsumen. Dengan perkembangan pengetahuan penanaman sekarang bisa menggunakan media air selain tanah. Tetapi di sini penulis atau saya akan melakukan percobaan penanaman menggunakan media tanam tanah dengan 3 macam jenis medianya yang akan diteliti mana yang laju pertumbuhannya lebih cepat. Tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah: pertama, mengetahui media tanam manakah yang dapat membuat tanaman lebih cepat tumbuh dan tanaman mampu bertahan hidup. Kedua, budidaya tanaman selada di rumah sendiri. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah: pertama, meneliti ini diharapkan dapat menjadi salah satu acuan tentang penanaman selada di media tanam selain hidroponik. Kedua, bila sudah terbukti media tanam yang lebih bagus digunakan, maka bisa dikembangkannya dan menjadi peluang bisnis sebagai penghasilan tambahan. Metode penelitian. Di sini saya penulis menggunakan metode rancangan acak lengkap atau disebut RAL dengan menggunakan faktor perlakuan tunggal yaitu media tanam. Adapun faktor media tanam tersebut memiliki 3 taraf antara lain: M0 sama dengan tanah merah, M1 pasir, M2 sama dengan tanah sawah. 3 jenis media tanam kemudian diujikan dan pada tanaman yaitu selada. Pengamatan yang dilakukan meliputi tinggi tanaman dan jumlah daun. Bahan dan alat yang dibutuhkan seperti berikut. Pertama, ada benih selada merah, tanah sawah, tanah merah, pasir, pupuk kandang, air, polybag, cetok, media penyemaian benih. Proses penanaman. Pertama, menyiapkan bahan-bahan dan alat yang akan dipakai. Kemudian kedua, isilah wadah benih dengan media tanam atau tanah, kemudian kasih air dan permukaan tanah diratakan. Ketiga, sebar benih di atasnya. Setelah itu kita perlu menunggunya beberapa hari menjadi kecambah. Kemudian siapkan tanah merah, tanah sawah, pasir, dan siapkan polybag dan cetok. Kemudian masukkan media tanam ke dalam polybag satu persatu bergantian. Setelah benih menjadi kecambah, maka pindah ke 3 macam media tanam tadi. Kemudian pupuk kandang akan diberikan saat tanaman berumur 10 hari dan selanjutnya lihat hasil manakah yang proses pertumbuhannya lebih cepat. Tabel hasil dari pengukuran selada dengan variasi media tanam bisa dilihat. M0 pada hari ke-7 ukuran 2,5 cm dan hari ke-15 ukuran 3 cm. Kemudian daun muncul saat umur 12 hari dengan ukuran 0,4 cm dan pada hari ke-15 1 cm. Kemudian media tanam pasir atau M1, tinggi awal 2,5 menjadi 3 cm. Kemudian daun muncul saat hari ke-13 dengan ukuran 0,3 cm dan pada hari 15 menjadi 0,8 cm. Media tanam M2 atau tanah sawah. Pada hari ke-7 tinggi tanaman 2 cm dan pada hari ke-15 ukuran menjadi 3 cm. Daun muncul saat pada hari ke-14 yaitu 0,3 cm. Kemudian pada hari ke-15 ukuran menjadi 0,6 cm. Foto hasil bisa dilihat pada bagian kiri media tanam tanah merah seperti berikut. Kemudian bagian kanan
media tanam pasir seperti berikut bisa dilihat. Kemudian media tanam tanah sawah berikut. Pembahasan dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa media tanam tanah merah lebih cocok sebagai media tanam, sebab kandungan unsur hara yang dibutuhkan tanaman terkandung di dalam hampir lengkap, yaitu zat besi, aluminium, dan nitrogen, fosfor, kalium itu sangat sedikit di dalamnya, dan menjadi sempurna dengan penambahan pupuk kandang dari kotoran sapi. Simpulan, agar tanaman tumbuh subur, media tanam yang digunakan harus memiliki kelengkapan unsur hara. Unsur hara yang dibutuhkan tanaman dapat digolongkan dalam dua bagian besar, yaitu unsur hara makro, yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar. Unsur hara yang tergolong unsur hara makro adalah nitrogen, fosfor, kalium, sulfur, belerang, kalsium, magnesium. Unsur hara mikro yaitu unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang tidak terlalu banyak dan bervariasi tergantung jenis tanaman. Yang tergolong unsur hara mikro yaitu klor, zat besi, mangan, tembaga, seng, boron, molibdenum. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.